Berikut kita simak bersama pengarahan dan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan apresiasi GTK Madrasah Berprestasi dan Uji Kompetensi Kepala Madrasah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Helmi MAG, disilakan. Angkat padi tinggal jerami di bawah pukul 7. Jawablah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mina menuju Jamarat, talbiyah berkumandang berkali-kali karena jawaban salam pertama kurang semangat. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang terkait ini tidak semangat, itu tidak logis namanya. Alhamdulillahilladzi anzala ala ibadihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, sahabat saya Bapak Haji Henry Panidias MA. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, Bapak Haji Eri Iswandi MA. Tadi beliau cerita sesungguhnya pagi tadi masih terasa kurang enak badan, tapi dengan dipaksakan ke sini sekarang sudah semakin enak badannya. Masya Allah. Kita doakan semoga Pak Kakan Kemenak beserta seluruh jajaran sehat selalu. Amin. Dan sukses dalam melaksanakan tugas. Amin. Yang kami hormati seluruh subkoordinator yang ada di bidang Penmat, wabil khusus Subkor GTK Pak Dr. Haji John Ofrizalwan MA. Yang kita hormati Bapak Kepala Mam 2 Kota Bukit Tinggi Pak Amri. Terima kasih telah memfasilitasi dan menjadi tuan rumah yang baik, termasuk kegiatan penyambutan yang luar biasa. Kita berikan aplaus tepuk tangan. Selanjutnya yang kita muliakan tim penilai kita. Kalau untuk Sumatera Barat tak asing lagi bagi kita. Ada dari LPMP, ada dari Balai Diklat Keagamaan Padang, dan ada dari Pokjawas Provinsi Sumatera Barat. Seterusnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para peserta, panitia, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur tidak bosan-bosan dan jangan pernah bosan kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada kita. Wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Semua yang kita nikmati, semua yang kita rasakan, semua yang kita miliki ini tak satu pun yang merupakan milkul mutlak kita. Paling-paling kita adalah milkul manfaat. Apalagi jabatan Bapak dan Ibu. Jabatan itu adalah amanah, titipan.
Bapak dan Ibu-ibu, kita berdoa kepada Allah semoga kehadiran kita di sini dan acara yang kita adakan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau senantiasa bersama-sama kita dari dunia hingga akhirat kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, beliau Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani yang baru saja kunjungan kerja ke Sumatera Barat dalam rangka pembukaan kemah karya madrasah baru-baru ini. Di dalam setiap sambutan beliau selalu mengatakan bahwa ke depan pengembangan madrasah kita itu tidak lagi berbicara kuantitas. Kita bicara kualitas. Hal ini hasil survei bahwa kepercayaan masyarakat, animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di madrasah itu cukup luar biasa, bukan tinggi lagi. Karena itu kita jawab ini dengan kualitas. Dan mustahil kalau ingin meningkatkan kualitas, kalau kualitas gurunya tidak kita tingkatkan. Termasuk juga kualitas kepala madrasahnya. Ada rumus umum itu yang sudah sama-sama kita ketahui. Tidak mungkin anak berkarakter kalau gurunya tidak berkarakter. Tidak mungkin gurunya berkarakter kalau kepala madrasahnya tidak baik dalam memimpin. Karena itu kami menyambut baik kegiatan yang diadakan oleh bidang Penmat ini. Memang kita ingin, sesungguhnya kita sudah baik. Sudah banyak prestasi yang kita raih. Antara lain pada KSM baru-baru ini di Jakarta, dari 11 orang peserta kita dari Sumatera Barat, itu 10 mendapatkan medali. Oleh tangan. Ini tentu berkat kontribusi luar biasa dari Bapak dan Ibu sekalian. Namun kita tentu tidak puas sampai di sana. Karena indikator keberhasilan itu bukan hanya dari sisi KSM-nya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akui bahwa apapun namanya kontestasi, apakah namanya apresiasi guru, apakah namanya uji kompetensi, apakah namanya lomba dan sebagainya, kita akui itu bukan tujuan Bapak dan Ibu. Tetapi hasil survei menunjukkan dengan adanya lomba, dengan adanya kontestasi itu, pertama, orang akan semakin giat membaca dan memahami regulasi. Ketika kita adakan umpamanya kegiatan PKKN, maka di madrasah sibuk, kepala madrasah perintahkan kumpulkan ini. Yang kedua, dengan adanya kontestasi apapun namanya ini, akan terjadi peningkatan inovasi. Yang ketiga, pembenahan administrasi. Kita tidak ingin lagi di madrasah kita, terutama di madrasah negeri, kegiatannya ada
uangnya ada keluar, tapi laporannya tidak ada. Sekarang kita berbicara tentang apa yang disebut dengan evidence, apa yang disebut dengan administrasinya, buktinya, bahannya mana. Jadi kita tidak bicara lagi cerita. Bapak udah bikin ini, udah mana? Makanya kami kemarin juga rapat cukup serius, karena memang permintaan dari pusat itu Bapak dan Ibu. Pertama tentang penilaian kinerja, itu kita ditagih. Masih ada satker kita di madrasah yang tidak masuk ke aplikasi, Pak. Aplikasi Siro dan macam-macam lagi. PMI, penilaian mandiri, PMZI ini, penilaian mandiri tentang zona integritas. Karena itu Bapak dan Ibu, kita hidup di era sekarang ini, kalau daerah lain atau negara lain sudah pada 5.0, taruhlah kita rata-rata masih pada 4.0, maka kita harus terbiasa. Tidak masalahnya lagi kita tidak memahami, tidak bisa transformasi digital. Kita harus bisa umpamanya bagaimana pembelajaran dengan sistem digital dan sebagainya. Karena itu kami yakin Bapak dan Ibu-Ibu telah mempersiapkan diri dengan baik. Cuma yang perlu kita ingatkan, memang pandangan umum tentang kontestasi itu dua. Pertama, apa yang disebut dengan adanya pemenang, the winner. Yang kedua, ada namanya yang kalah atau the loser. Itu pandangan umum. Tapi di dunia pendidikan kita tidak pakai istilah itu, kata Pak Dirjen. Kita memakai istilah yang menang, the winner, dan the learner, orang yang harus belajar lagi. Namun Bapak dan Ibu, andai kata nanti yang ditetapkan melalui keputusan tim penilai sebagai pemenang, penerima anugerah, tentu kita ucapkan selamat. Kepada yang belum, ini bukan suatu kehinaan, tetapi jangan pula menjadi kebiasaan. Dan biasa kalah taruh saja. Jadi kita harus belajar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini beberapa harapan kita ke depan. Namun kami tetap juga ingatkan kita semua, mari kita pegang teguh terus nilai-nilai budaya kerja di Kementerian Agama. Kita mempunyai 5 nilai budaya kerja. Yang pertama itu adalah integritas. Integritas itu artinya menyatu antara yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita ucapkan. Jangan sampai nanti ucapkan lain, nanti kerajuan lain. Ini integritas. Ke depan kita sudah diinstruksikan, SKP itu jangan hanya disuruh pimpinan tanda tangan. Betul-betul kita lakukan penilaian dengan objektif, Pak. SKP itu terdiri dari 2 komponen, satu kinerja, satu lagi perilaku kerja. Dan nilai SKP bawahan tidak boleh lebih tinggi dari atasan. Sekarang SKP itu kan sekali 6 bulan, Bu. Jadi bagi yang belum, guru-gurunya tolong selesaikan. Nilai SKP guru tidak boleh lebih tinggi dari nilai SKP kepala madrasah. Perhatikan tentang perilaku kerja itu 40%. Kalau diperintahkan ini tidak mau, sering terlambat, itu jangan SKP-nya deviasi tinggi, Bu. Kita objektif saja. Kalau tidak nanti kita kesulitan memberikan hukuman disiplin. Karena SKP-nya Ibu Bapak kasih tinggi. Jadi kita susah nanti mau menunda naik pangkatnya dan sebagainya. Mari kita bekerja sesuai dengan regulasi.
Mungkin ini saja beberapa harapan kami. Hari ini ada dua sesungguhnya. Pertama, kita akan lakukan anugerah guru tenaga kependidikan. Tentu juga ada kontestasi juga akan dinilai. Yang kedua akan dilanjutkan nanti dengan uji kompetensi bagi kepala madrasah. Jadi ini sudah lama kita rancang. Memang penilaian kepala madrasah itu sekali setahun dinilai oleh pengawas dalam bentuk penilaian kinerja, sekali 4 tahunnya oleh Kakanwil yang negeri melalui PKKM. Sesungguhnya ini ada satu lagi namanya uji kompetensi. Kakanwil pun sekali setahun diuji kompetensinya, Pak. Jadi kalau dianggap tidak kompeten lagi, ya mungkin di bidang lain dia bisa dinilai untuk kompeten. Nah, jadi tidak perlu ini menjadi apa bagi kita momok atau menakutkan. Ini sudah hal yang biasa. Apalagi Bapak dan Ibu di madrasah, anak-anak aja sudah terbiasa ujian. Apalagi kita, kepala sekolahnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan sepenuh hati. Ramadan bulan puasa, udara sejuk di pagi hari. Kalau ingin hidup bahagia, ikuti kegiatan ini sepenuh hati. Masya Allah. Kemudian kepada tim penilai, Mantap. mari kita laksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, dengan objektif. Mungkin apa yang diberikan panitia tidak sesuai nanti dengan apa yang Bapak lakukan ini, kami mohon maaf. Inilah baru yang bisa kita berikan fasilitas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, demikian yang dapat kita sampaikan. Dengan memohon ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka kegiatan anugerah tenaga pendidik dan kependidikan dan uji kompetensi untuk kepala madrasah se-Sumatera Barat dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di Pekanbaru membeli nenas dibawa ke padang luar. Mari kita bekerja ikhlas. Tandanya kita ASN Kementerian Agama. Burung irian, burung cendrawasih. Bulunya indah berwarna-warni. Cukup sekian, terima kasih. Jika ada salah, maafkan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.